Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kita baca dari Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal 50, satu ayat saja. Tetapi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini untuk kita secara pribadi. Ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi saudara, 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itulah firman Tuhan yang coba kita renungkan bersama-sama. Saudara, seringkali kita sulit memahami cara Allah menuntun kita, saudara. Seringkali nalar kita ini tidak sanggup mengerti cara Tuhan membawa seseorang untuk meraih kesuksesan hidupnya, keberhasilan hidupnya. Memang maunya kita siang enak-enak, saudara. Tetapi terkadang memang yang enak itu justru menjerumuskan. Saudara, kalau memang yang enak itu bisa membawa kita dengan tepat direncana dan kehendak Tuhan, Tuhan pun akan mau memakai itu untuk menjadi sarana menuntun kita sampai di apa yang Dia kehendaki, saudara. Tetapi seringkali yang enak itu justru menghina bobogan kita. Nanti kita akan lihat, saudara. Itulah sebabnya tidak sedikit Allah memakai cara yang tidak biasa untuk menuntun orang sampai pada apa yang direncanakan Tuhan bagi hidupnya. Sebab yang biasa seringkali menyimpang, saudara. Tapi ingat, kalau yang biasa itu membawa kita sampai di rencana Tuhan, Tuhan juga akan pakai. Tetapi seringkali Tuhan melihat bahwa yang biasa itu membuat orang menyimpang. Itulah sebabnya, karena Ia tidak akan mungkin gagal dalam memenuhi rencananya bagi seseorang, Dia pakai segala cara, saudara. Segala cara. Nanti kita akan lihat, mungkin kita akan terkaget-kaget, saudara. Tapi sepintas saya mau bilang, termasuk di dalam cara orang berdosa. Jangan pulang dulu ya, kalau Anda pulang dengan kalimat ini, keliru nanti. Itu tadi, karena cara biasa membuat orang menyimpang, maka Tuhan pun akan pakai segala cara, termasuk cara orang berdosa. Maka kita makanya jangan sampai cara luar biasa Tuhan pakai. Kalau memang cara biasa bisa, manutlah Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan memakai cara B, rencana B. Itu kita lihat dalam kehidupan Yusuf, saudara. Yusuf Tuhan sudah tetapkan jadi Perdana Menteri di Mesir, menjadi orang kedua di Mesir. Dan itu Tuhan taruh dalam mimpinya Yusuf. Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudara, termasuk kepada bapaknya. Tapi masalahnya, cara biasa nggak mungkin Yusuf sampai ke sana, saudara. Dia anak manja, anak kesayangan, anak papa. Itu cara biasa itu. Biasanya kalau kayak begitu dia akan sekolah setinggi-tingginya. Dia akan mau meraih gelar S1, S2, S3 sampai S-teler, saudara. Tapi saudara tahu, kalau udah bersekolah paling di Kanaan, saudara, bukan di Mesir.
Tapi persoalannya, Tuhan tetapkan Yusuf bukan di Kanaan, di Mesir. Makanya Tuhan bergerak dengan rencana B. Anak kesayangan saudara, anak manja di Yusuf ini. Saya nggak ada waktu untuk membaca itu. Saudara udah pernah baca itu ya? Yusuf lebih Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anaknya yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sementara anak-anak yang lain banting tulang di padang mengembalakan kambing domba, Yusuf ada di rumah. Kan gitu kan? Anak emas nih. Anak emas kalau dituruti ya nggak sampai saudara, paling disuapin saudara, ya kan? Makanya Bapak Ibu jangan terlalu manjakan anak, jangan nyuapin dulu, nanti dia sering dan suka disuap, ya kan? Negeri ini kali rajanya suap karena dari sejak kecil suka disuapin. Suruh makan sendiri Bapak Ibu, artinya suruh cari makan sendiri supaya dewasanya pun tidak disuap, gampang disuap. Kembali lagi kepada Yusuf saudara, karena Allah melihat Yusuf ini anak manja, anak emas, maka apapun Tuhan pakai, apapun saudara, sehingga Yusuf sampai di rencana Tuhan itu. Dan cara itu adalah cara yang tidak biasa. Makanya saudara, kalau memang caranya tidak biasa, kalau itu dari Tuhan, jangan kaget saudara. Bersyukurlah. Kenapa? Karena Tuhan tidak tidak kalah dengan jati diri kita yang anak manja itu. Coba kalau Tuhan nurutin kita saudara, nggak nyampe kita saudara di rencana Tuhan, tak sampai. Itulah sebabnya saudara, Yusuf ini menjadi gambaran kepada kita kalau nanti suatu saat Tuhan berencana atau merencanakan sesuatu dalam hidup kita dan Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi rencana itu, apapun yang terjadi, termasuk kalaupun kita gagal saudara, tetapi Allah tidak pernah gagal. Nah, rencana apa yang tidak biasa itu yang dilakukan Allah kepada Yusuf? Pertama saudara, saudara-saudara yang benci sama dia, sangat membenci. Satu, kenapa benci? Karena ini orang nih anak istimewa, padahal anak bontot saudara. Sebelum datang Benyamin, maksud saya, kan ada Benyamin. Ini anak kesayangan, ini papa kita nggak adil nih. Yang salah sebenarnya bapak ibunya, tapi nggak mungkin dong anak-anak marah sama bapaknya, gitu kan? Yang dimarahin, dibenci ya anak ini. Apalagi ketika Yusuf berkata, kalian nanti akan sembah sujud padaku, makin benci katanya. Dan inilah yang dipakai Tuhan, cara yang nggak biasa itu. Tuhan membawa Yusuf pada impiannya, Tuhan membawa Yusuf pada rencananya lewat kebencian saudara-saudaranya. Coba kalau saudara-saudara yang benci, yang anak mami, anak papa saudara. Tapi dengan kebencian saudara-saudaranya ini membuat Yusuf harus keluar dari kenyamanannya, harus keluar dari zona kenyamanannya. Satu saat saudara-saudaranya disuruh bapaknya untuk mengamalkan domba-domba berhari-hari saudara. Mungkin bekal sudah habis, lalu yang berkata, nih saudara-saudara kan di sana ini udah beberapa hari, mungkin juga berminggu-minggu ada habis bekal. Nah, mari bawa ini untuk saudara-saudaraku, gitu kan? Lalu, ini mari perhatikan saudara, anak manja, anak emas, disuruh pergi sendiri lagi saudara. Tapi mau tuh, mau saudara. Sebab ini anak ini jangan sampai ngedon saudara. Dia bawa bekal itu, dia tanya orang-orang, karena aku berhari-hari udah gak ketemu saudara, udah gak tahu jelas ini di mana di mereka di keadaannya. Oh, kami dengar mereka mau pergi ke Datan katanya. Oh, dia cari ke Datan. Dari jauh saudara-saudara sudah melihat katanya. Wih, bayangin saudara, kecabuk di dalam hati saudara-saudara. Ini saatnya kita lampiaskan
kebencian kita. Saudaraku, mari perhatikan ini. Allah pakai kebencian orang untuk membawa Yusuf sampai di impiannya. Lewat kebencian saudara-saudaranya ini menarik Yusuf keluar dari zona kenyamanannya, saudara. Kenapa? Kalau sampai masih di rumah, nggak akan mungkin jadi perdana menteri. Kalau sampai anak mami ini terus di rumah, nggak mungkin sampai di impiannya. Jadi lewat kebencian saudara-saudaranya menarik Yusuf untuk keluar dari rumah bapaknya. Kalau saudara-saudara nggak benci, balik. So, apa itu? Nih papa kasih makanan untuk kalian untuk beberapa hari lagi. Yaudah ya, pulang ya. Balik lagi kan ke rumah bapaknya. Tapi dari jauh katanya tuh di tukang mimpi. Mari kita bunuh dia. Kita mau lihat jadi apa tuh mimpinya. Ternyata Tuhan pakai kebencian itu untuk mulai bergerak, membawa Yusuf sampai di impiannya sekarang. Saudaraku, banyak mungkin dalam hidup kita hal-hal yang kita tidak sukai dari orang lain terhadap kita. Jangan lalu benci juga mereka, saudara. Jangan-jangan karena kita nggak mau cara biasa, lalu Tuhan pakai cara itu. Untuk apa? Untuk keluar dari zona kenyamanan kita, saudara. Maka kebetulan Anda di PHK. Saya nggak perlu Anda di PHK, saudara. Enggak, mungkin cara biasa. Gak mempan buat kita, saudara. Nggak kebetulan kau diputus pacar, ada yang pacaran dari sini. Jangan minum baygon, jangan. Karena mungkin cara biasa, gak masuk, saudara. Makanya diputus, saudara. Jangan bilang, kalau bukan dia, apalah arti hidup ini. Yuk, kok segitu amat? Masih banyak yang lain. Dia itu Pak Daud. Akhirnya, untung Pak Daud gak minum baygon. Dia itu contoh konkret. Mohon maaf padahal karena mata saya tertuju ke sana. Ada banyak kita menyalahkan Tuhan. Apa Tuhan gak mau saya senang? Lebih mau, saudara, daripada kita. Tapi masalahnya kesenangan menina bobokan kita, saudara. Kenyamanan menina bobokan kita. Padahal rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Jadi apapun kehidupan yang Anda terima sekarang, yang mungkin jauh dari apapun Anda, masa pemimpin di Mesir dibenci gitu kan? Saudara-saudaraku, Allah tidak pernah salah mengambil sesuatu, mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah cara untuk menuntun kita, saudara. Lihat itu, sadari itu, saudara. Saya tidak tahu keadaan Anda hari ini. Mudah-mudahan baik, amin. Tapi kalaupun tidak baik, lihatlah rencana Tuhan di sana. Nggak pernah salah, Bapak Ibu, Anda jatuh. Kemarin kalau saudara berteman dengan saya di Facebook, saya buat status saya. Nggak masalah Anda jatuh. Nggak soal, karena kita manusia. Saya pernah jatuh, saudara, di depan banyak orang, terguling-guling saya. Karena dia jalan kesandung, kok guling-guling, saudara, kayak salto begitu. Tapi apa yang saya lakukan? Bangkit, saudara, seolah-olah nggak ada apa-apanya. Kenapa? Malu dong, dilihat banyak orang nyongsok di situ. Bangkit saya. Yang jadi masalah, Bapak Ibu, ketika Anda jatuh, Anda nggak bangkit. Anda ngelosok di sini, ngelosok, gelasok di situ. Itu yang menjadi masalah besar. Tapi ada banyak orang itu kan
jadi kawin. Apanya yang kejam? Itu rencana Tuhan membawa Anda. Jangan sesali itu. Karena Anda kemarin ditimang-timang, bobo, itu masalahnya. Kebanyakan kan kita itu ditimang-timang, bobo. Makanya dibuka. Kamu pergi. Tuh saudara-saudaramu. Masa saudara-saudara Tuhan itu kok enak-enak di sini? Dari jauh katanya, tuh mari kita bunuh dia. Kejam kali ya. Tapi ingatlah saudara, Allah pakai kebencian saudara-saudara untuk mulai bergerak. Allah mulai bergerak membawa Yesus sampai di impiannya saudara. Bapak Ibu, tidak ada salahnya Tuhan menuntut kita ke satu tempat. Makanya kita harus sadar, kita harus ada di rencana Tuhan. Melangkah di rencana Tuhan. Dan mari perhatikan luar biasanya Yusuf. Dia tidak berontak. Bisa kan? Tuhan, kau kan rencanakan aku ini menjadi pembesar. Kenapa disuruh benci aku? Kalau saudara perhatikan jalan hidup Yusuf, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya menyesali setiap keadaan. Nanti kita kesimpulan nanti ayat yang ke-20 dari 50-20 tadi. Enggak ada satupun Tuhan pedihnya hidupmu, Tuhan sakitnya hidup, Tuhan betapa berat dan malangnya hidup. Nggak pernah saudara. Itu sikap kalaupun Tuhan pakai cara yang tidak biasa. Yang kedua, saudara-saudaranya kan, mari kita bunuh dia. Lalu Simon kalau masalah, janganlah. Itu kamu, kalaupun kita nggak satu ibu satu bapak, masih satu saudara kita. Saudara, jangan bunuh dia. Masukkan dia ke sumur. Maksudnya dia supaya nanti saudara-saudara melengkung itu diangkat lalu diselamatkan, dimasukkanlah ke sumur yang kering. Bayangin saudara, sumur yang kering. Coba, memang tak ada. Tapi kalau sudah perhatikan ketika mereka sampai di Mesir, si Yusuf mendapati, kita dengar dia berteriak katanya, minta tolong loh saudara. Tidak berkata, Tuhan, sadisnya engkau enggak. Akhirnya apa? Dijual ke Mesir sampai ke rumah Potifar. Jadi apa? Budak saudara, anak kesayangan, tujuh bebas. Jadi budak saudara. Nah sekarang dari direktur pensiun stroke saudara, karena dia tidak. Kenapa? Tuhan pakai status yang paling rendah, yang tak biasa ini. Tuhan seringkali pakai yang paling tinggi gitu kan. Yang biasa itu, masih ingat Ahok saudara? Papanya Ahok katanya berkata kepada Ahok, sekaya apapun kita, terbatas kita menolong orang. Ahok, makanya jadilah pembesar gitu kan, supaya kau banyak nolong orang lain. Nah memang itu biasa. Makanya siapa itu yang dari P3 sekarang kan kaya raya itu saudara, yang mau jadi wakilnya si Sandiaga Uno, kaya raya itu kan triliunan duitnya saudara. Tapi terbatas karena dia mau masuk lah jadi wakil presiden atau presiden. Itu biasa saudara. Tapi masalahnya yang biasa begitu nggak kepake bagi Yusuf. Makanya kebanyakan pemimpin dunia kan bukannya nolong masyarakat, dirinya sendiri saudara. Korupsi sana, korupsi sini. Dulu tukang ngopi nanjak jadi direktur, tidak duit juga saudara, bukan bagi-bagi sama orang lain. Ini nggak biasa. Dipakailah status yang paling
paling rendah, saudara. Nggak biasa ini. Gimana caranya jadi pembesar budak, saudara? Nggak ada kamus. Nggak ada kamus, saudara. Tetapi justru itu Tuhan pakai, saudara. Tapi bukan budak yang sembarang budak, saudara. Itu maka lihat, kenapa kan Potifar ya? Kenapa nggak Potifir? Atau Potifur? Atau Potifar? Kok kenapa Potifar? Kenapa ya? Ini jalan Tuhan yang unik, saudara. Kan budak itu mau kemana-mana dia terserah yang punya kan. Tapi herannya itu tadi, ini budaknya, pemilik budak kasih kau Potifar, jangan Potifar. Luar biasa, saudara. Mungkin Anda hari ini bukan siapa-siapa, tapi nggak kebetulan Anda di situ, pasnya di situ, saudara. Jangan lari, jangan pergi ke Potifar. Kan nggak salah Anda di situ, Anda harus di Potifar, bukan di Potifir. Enggak, saudara. Karena Tuhan, betapa sialnya hidupku, sialnya. Mari perhatikan ketika Yusuf ada di rumah Potifar. Waduh, seperti Tuhan, saudara. Kenapa? Gak salah aku di sini. Walaupun apa? Budak. Kerja lebih daripada seorang tuan, saudara. Itu sikapnya. Coba kalau itu, Tuhan, bukankah aku anak emas, anak kesayangan, budak begini, bagaimana masa depanku, Tuhan? Suram sekali, betul-betul suram. Tapi Yusuf tidak. Saya tidak tahu status Anda hari ini. Jangan kecilkan kuasa Allah di sini. Jangan degradasikan kuasa Allah di sini. Mari seperti Yusuf, bekerjalah seperti seorang yang punya pekerjaan. Ini udah pekerja biasa, mentalnya lebih daripada kurang daripada itu. Saya pernah, saudara, dulu basket kita itu belum seperti sekarang. Bocor-bocornya di mana-mana, saudara, kalau hujan, gitu kan. Satu saat saya masuk, hujannya udah berhenti, tapi kursi pada basah semua, tuh kan. Masih ada konektor itu dulu, saudara. Nggak tahu sekarang masih ada kok. Orang akhirnya berdiri, padahal banyak kursi kosong. Kenapa? Gerugu. Masuk orang, gerugu. Makin padat orang, gerugu. Apa? Tugasnya gerugu doang. Dia tahu itu. Basah kursi, gerugu. Kenapa? Itu bukan tugas saya. Tugas aku apa? Gerugu. Makanya sampai mati pun gerugu. Sampai mati gerugu sama gerugu. Apa? Nggak ada seperti Yusuf. Yusuf itu budak loh, saudara. Tapi dia kerja seperti lebih daripada seperti pemilik itu. Apa susahnya sih? Ambil ke kain, dilapin ke, silakan Pak, silakan Bu. Minggu depan atau bulan depan, rangkul lagi jadi saudara. Pulang, datang jam 8, pulang jam 5. Bos bilang, kerjakan dulu ini, Pak, sesuai dengan SOP, udah harus pulang. Kan memang betul, saudara. SOP-nya memang 85. Dituntut dikit, demo, bukan demo masak, saudara. Demo itu tuh apa tuh kuda sana. Gimana mau jadi Perdana Menteri, saudara? Barangkali kita dirundang sekarang. Gak kurang kuasa Tuhan untuk membawa Anda ke impian Anda. Sekalipun sekarang mungkin barangkali antara bumi dan langit jauhnya.
yang tidak biasa. Kalau Anda pemimpin dipakai Tuhan, biasa. Makanya jarang saudara, jarang Tuhan pakai pemimpin untuk maksud dan rencana. Kenapa? Yang biasa itu menghina bobokan kita, saudara. Bobok kitanya, tidur. Oh iya, ada rencana Tuhan nih. Lupa saya, padahal udah mau pensiun, habis. Udah pensiun baru panitia sana gitu kan. Sibuk sana. Udah gak didengar Bapak Ibu. Ngerecokin dia. Makanya gereja gontong-gontongan apa? Ini tadi yang udah pensiun di sana ngerecokin gereja, saudara. Kenapa? Gereja butuh orang masalahnya. Di sini jadi tetap mau penguasa. Dia pikir dia masih yang di sono tadi, gitu kan? Lewat, saudara, udah enggak. Ibu Mel senyum gak tahu maksudnya. Iya kan, sudah bersyukur kebanyakan begitu kan. Sibuk sana, sibuk sini. Waktu dia ada di sana bukan sibuk sana, sibuk sini di gereja. Kenapa? Bobo. Kan gitu. Pak, bantu kita, sorry, mau ke Alaska ini. Sibuk soalnya, bobo, saudara. Yang ketiga, akhirnya apa? Wih, ini ganteng juga katanya. Lebih ganteng dari Darwis mah. Lewat Darwis. Soalnya dia candain, saya candain. Lewat Mak Elvis sama Yusuf. Gak pernah Alkitab berkata Elvis itu kemerah-merahan, gak ada. Yusuf ada, saudara. Berarti itu gak bohong. Bener-bener cakep di Yusuf. Naksirlah istri Potifar itu tante-tante itu, saudara. Nah itu tadi, karena Yusuf tahu Perdana Menteri bukan budaknya Potifar doang. Saudaraku, apapun godaan dan tawaran itu sesama. Ingatlah tujuan akhir, saudara. Tujuan akhir kita kemana sih, saudara? Bukan di dunia ini. Tujuan akhir kita semua kekekalan, saudara. Ingat itu semua. Memang ini menggiurkan tante-tante ini, saudara. Aduh, dunia ini memang menggiurkan. Makanya saya heran, saudara, ada saudara-saudara kita yang menceramah di sana. Hai wanita-wanita, tolonglah kami, katanya. Dilihat, nggak dilihat barang bagus, dilihat dosa, katanya. Nah Yusuf nggak main itu, saudara, nggak main. Diajaklah Yusuf oleh tante-tante ini, nggak main, saudara. Lalu dibuatlah siasat. Keluar tanggal sekarang tanggal 22 jam 7 pagi jangan masuk kantor. Kalau mau masuk kantor jam 5 sore aja. Tiba-tiba kok ada kok sepi di kantor gitu kan. Tapi yang ada ini si tante, saudara. Masuklah Yusuf seperti biasa. Dengan begitu antusias bekerja. Dilihatlah si tante itu, saudara. Diajaklah dia gak mau. Diajak gak mau. Lalu dipaksa dia. Kita udah tahu ceritanya. Tapi herannya kok Yusuf tinggalin bajunya. Saya cari-cari itu kenapa ya ditinggalin bajunya. Saya gak ketemu itu, saudara. Tapi sudah tahu itu adalah rencana Tuhan. Kenapa sih ditinggalin bajunya? Kenapa coba? Ini kalau nggak ditinggalin bajunya, si tante ini nggak ada alibi, saudara. Nggak ada alibinya. Kalau dia langsung pergi, apa buktinya? Jangan cuma itu, budak kesayangan tahu, gitu kan? Tuh nih, lihat di bajunya, akan itu. Aku tidak teriak. Berarti si Yusuf itu dalam konteksnya si istri Potifar udah buka baju. Aku teriak. Lalu dia lari katanya. Padahal dalam cerita itu nggak buka baju, jadi tarik bajunya.
Karena nggak mau, datanglah si Potifar. Bla 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 bla. Difitnah Yusufnya. Apa kita sudah? Orang baik, pekerja keras, banting tulang, semuanya untuk Potifar tuannya. Karena Yusuf maka harta Potifar berlipat kali ganda tambahnya. Tapi difitnah. Tapi ingat sudah, Tuhan pakai fitnah istri Potifar mendekatkan Yusuf ke impian sudah. Bayangin sudah, difitnah orang baik. Ya memang gak mungkin orang jahat difitnah saudara, apalagi fitnah benar-benar saudara. Jadi jangan jangan kadang-kadang kan itu Tuhan di fitnah lebih kejam dari pembunuhan kan gitu kan. Saudaraku, kadang-kadang mungkin kita difitnah orang. Nggak usah cari-cari kebenaran saudara. Kalau kau punya Tuhan, percuma. Diam adalah emas. Yusuf nggak pantas ya. Dia disidangkan sama Potifar. Nggak jawab, nggak ada dalam kitab dijawab. Bisa bilang, salah itu Tuhan. Dia yang tarik baju saya, makanya saya lari kan gitu. Tapi nggak ngomong apa-apa saudara. Karena nggak ngomong, dianggap benar. Masuk penjara. Saudaraku, anaknya diam, anaknya berdiam diri. Kenapa? Tuhan pakai dengan cara yang biasa itu saudara. Lewat apa? Banyak orang dibenci akhirnya berantem kan? Kenapa? Nggak lawan saudara. Kalau saudara udah melawan, nggak sampai di rencana itu, nggak akan sampai. Pernah nggak berpikir saudara, kalau Tuhan ngelawan, kalau Yesus ngelawan, katanya anak-anak turun dari situ, gitu saudara. Apa yang terjadi? Nggak sampai saudara. Ketika dia, kalau coba jelaskan siapa dirimu, kata dia di depan imam kan, dia diam saudara. Ditampar, nggak nampar lagi. Saudaraku, nggak perlu cari-cari pembenaran, percuma. Oke, mungkin orang salah kan, bukan begitu kan? Lalu kita membenarkan diri, ya sudah Tuhan nggak akan ngapa-ngapain lagi. Sudah, kamu kan sudah cari pembenaran, sudah nggak perlu saya benarkan lagi. Selesai ya, goodbye. Kan gitu selesai. Nah masalahnya, Tuhan nggak selesai di fitnahnya istri Potifar. Itu masalahnya. Kalau cuma Yesus berkata begini, Tuhan sumpah geledek gitu kan saudara. Apa nggak lakukan itu? Ya udah deh, di BAP aja deh Tuhan, atau kalau perlu di forensik gitu kan saudara. Ternyata Yusuf tidak salah. Selesai cerita saudara, dia kan nggak masuk ke penjara. Happy ending memang, tapi nggak Perdana Menteri saudara. Pernah bayangkan itu? Anda mungkin menjawab fitnahan orang. Anda dianggap orang suci, tidak seperti yang difitnahkan. Anda menemukan kembali diri Anda. Selesai cerita. Tapi sudah tahu, Allah pakai fitnah itu untuk memenjarakan Yusuf. Sadis nggak? Menurut kita sadis. Tapi apa? Ini soalnya caranya nggak biasa. Masalahnya di situ sudah. Karena Tuhan pakai cara yang tidak biasa. Yusuf, kamu harus masuk penjara tadi. Nah masalahnya Yusuf nggak ada sesuatu pun yang tercela di pekerjaannya, nggak ada. Sampai Yusuf berkata, tidak ada yang lebih berkuasa di rumah ini daripada Potifar. Tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain engkau, karena engkau istrinya. Ya bodoh banget memang Potifar oleh sini juga dikasih kan saudara. Saya tahu diri nyonya.
Tapi Tuhan berkata, kamu harus masuk penjara Yusuf. Dari mana caranya Yusuf masuk penjara? Nah, dari kinerja top check, dari nggak mau moral top check, dari apa lagi kemampuan nggak ada salah, nggak ada duanya. Ya mau yang nggak biasa, saudara. Nggak mungkin orang baik masuk penjara. Nggak mungkin, saudara. Apa alasan Yusuf masuk penjara? Nggak ada. Kecuali fitnah. Kejam nggak? Kejam memang. Tapi itu tadi, apapun Allah akan lakukan untuk membawa kita pada rencananya, saudara. Sekejam apapun, apa kurang kejamnya Yesus, saudara, bisa sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kejam banget ini. Tapi apa? Sebab itulah caranya, nggak ada yang lain, saudara. Makanya kalau sampai Anda berkata ada keselamatan di luar Yesus, kebangetan, saudara. Ngapain Yesus harus tersiksa? Nggak ada cerita, saudara. Kalau ada cara lain bagi Yesus masuk penjara, nggak mungkin difitnah. Kan nggak mungkin Yesus berdosa, kan, saudara? Nggak ada dosanya. Yesus tak boleh apa? Fitnah, saudara. Fitnah kejam itu. Makanya waktu dia ditampar, dia bilang apa? Saya mau kamu ya. Ini cerita saya. Elaborasi saya, saudara. Kalau perkataanku itu salah, coba kasih tahu salahnya apa. Dia diam, kan ada salahnya. Lalu Yesus lagi berkata, kalau perkataanku itu benar, kenapa kau tampar aku? Sampai Pilatus cari ini orang ini salahnya apa supaya bisa dihukum mati. Enggak ada, saudara. Makanya satu-satunya apa? Fitnah. Jadi kalau ada difitnah, jangan salahkan Tuhan yang fitnah. Ada bukan Tuhan, apa Tuhan yang disalahkan. Nggak usah bela diri. Seperti Yusuf, karena ternyata Tuhan pakai untuk membawa dia ke rencana. Fitnah berhasil, masuk ke penjara. Berbiasa lebih jauh, lebih dalam, sampai ke dasar yang paling dalam. Udah berapa itu tadi? 3 ya, yang keempat sekarang. Ini yang paling habis, di penjara, bukan asal penjara ini. Makanya Tuhan pakai fitnah. Kalau penjara Cipinang nggak sampai, saudara. Ini masalahnya penjaranya yang berkenaan dengan istana. Kan Firaun itu kan ada sangkut paut dengan istana. Makanya nggak kebetulan dia menjadi budaknya Potifar, nggak kebetulan dia difitnah. Karena kalau fitnah tidak ada pembelaan, masuk penjara. Dan Tuhan tahu penjaranya adalah penjara orang-orang berkaitan dengan istana. Kalau Cipinang nggak akan difitnah, nggak akan difitnah, saudara. Masuklah penjara. Di penjara ada orang buat kesalahan, saudara, buat dosa, yaitu juru roti dan juru minum. Ya sama juga, dia kata salah, beda dengan Yusuf. Karena fitnah, masuk ke penjara ketemu dengan Yusuf. Kebetulan nggak ini, saudara? Ada kan banyak orang, makanya si Cak Lontong itu berkata, korupsi, orang yang korupsi itu belum tentu koruptor, katanya. Karena koruptor itu karena udah ketangkap. Banyak yang korupsi nggak ketangkap, saudara, nggak disebut koruptor. Jangan persembahan kiri itu korupsi sebenarnya, karena nggak ketangkap. Kan gitu. Masuklah ke penjara, ketemulah dengan Yusuf. Bayangin, saudara, Tuhan pakai kejatuhan orang untuk membawa Yusuf sampai di impian. Itu
yang saya katakan tadi, apapun Tuhan bisa pakai, termasuk jatuh dalam dosa. Yang kaget ya, belum bisa pulang. Ini masih tanggung soalnya. Jangan pulang dulu. Ingat saudara, jangan bilang kalau sudah jatuh selesai sudah. Jangan-jangan saudara, Tuhan pakai kejatuhan kita untuk sampai kita ke impian kita. Memang yang dipakai kejatuhan orang, kenapa? Ini orang gak ada salahnya, itu masalahnya. Gak ada salahnya nih Yusuf ini. Orang yang top ini, dari segi apapun kita dia saudara. Karena gak mungkin kesalahan Yusuf dipakai untuk membawa Yusuf kepada impiannya. Ada banyak yang salah di sana saudara. Dua, bukan salah satunya, salah satunya, dua apa? Salah satunya, dua salahnya. Masuklah ke penjara. Dan lewat orang yang jatuh ini, Anda jatuh. Yang masalah adalah kalau Anda tidak bangkit dari kejatuhan Anda. Bisa saja kejatuhan Anda itu menjadi cara Tuhan membawa Anda ke impian Anda. Jangan bobok di jatuhnya. Bangkit saudara. Memang gak biasa itu. Lalu jangan juga begini, kalau begitu ya jatuh aja ya Pak, nanti bangkit. Kalau kau ingat bangkit saudara, makanya saya ingatkan teman-teman saya di status saya, saudara-saudaraku yang berteman dengan saya, bangkit ya. Karena ada banyak orang jatuh, gak bangkit saudara. Tuhan pakai kesalahan orang untuk menuntun Yusuf sampai di impian. Makanya ayat kita tadi balik, ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi termasuk yang jatuh tadi saudara, Tuhan reka-rekakan menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Jadi jangan sesali apapun keadaanmu sekarang ini. Gak ada yang salah saudara. Gak ada yang salah. Tuhan bisa mereka-rekakannya menjadi sebuah kebaikan sehingga kita sampai di impian kita, di rencana Tuhan saudara. Memang sedih ya, sakit ya, malu iya, iya gak malu. So, ngapain kamu sini? Karena kasus dengan istri Potifar mahal itu saudara. Walaupun gak benar. Kan kalau membela sakit kita, kalaupun kita bela itu pembelaan. Ya siapa sih yang gak berkata? Pencuri gak pernah bisa berkata pencuri saudara. Kenapa mencuri? Ya karena teman saya itu Pak, padahal barang bukti sudah di tangan dia. Nggak ada yang ngaku jujur kan? Jadi percuma juga bela diri. Ya asumsi karena godain istri orang lain kan gitu. Malu itu. Tapi Tuhan pakai itu menjadi sesuatu alat di tangan Tuhan untuk membawa Yusuf sampai rencana. Bapak Ibu, jangan berontak. Jangan berontak. Karena Tuhan tahu yang biasa. Kamu bawa kita kepada sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan pakai yang tidak biasa. Bukan berarti semua persis seperti itu ya. Dibenci oleh orang, dijual seperti barang dagangan, jadi budak, difitnah, jadi residivis, lalu ada orang yang jahat. Nah, mungkin nggak sama saudara, tapi prinsipnya sama. Apapun keadaanmu hari ini, mungkin itu sesuatu yang engkau tidak pernah harapkan dan bayangkan. Tetapi ingatlah saudara, Tuhan bekerja di sana, mengerjakan sesuatu untuk kebaikan kita. Memang itu jahat, tetapi di tangan Tuhan menjadi baik saudara. Apakah saudara mau sampai di impian Anda? Amin.